Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Edi dan Bapak Malik dan semuanya teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Rizky Fajriyanti dengan NIM 06, yang kedua ada Novia Anggraini dengan NIM 021, yang ketiga saya sendiri, Ari Dwi Setiawati dengan NIM 027, yang keempat ada Hartati Febiana dengan NIM 028, dan yang terakhir ada Febriana Eka Wahyu Kartika dengan NIM 033. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi pemberdayaan masyarakat. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang materi pemberdayaan masyarakat itu apa, akan disampaikan oleh Saudari Rizky. Kepada Saudari Rizky, dipersilahkan. Iya, terima kasih moderator. Materi pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program yang dilaksanakan secara terpadu yang mengikut sertakan sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan usaha. Pemilihan materi pemberdayaan masyarakat. Materi yang diberikan pada setiap kegiatan atau program pemberdayaan hendaknya selalu menyesuaikan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan utama masyarakat sasaran. Kedua, permasalahan yang dihadapi. Ketiga, potensi SDM terutama terkait pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Keempat, ada potensi wilayah kegiatan SDA dan SDB. Yang kelima, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Yang keenam, kondisi ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah setempat. Yang ke-8 ada keterlibatan para pemangku kepentingan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu langkah penyusunan materi, akan disampaikan oleh Saudari Febriana. Kepada Saudari Febriana, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam penyusunan materi. Nah, di sini ada 3 langkah ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor kenyataan lapangan. Nah, sebelum penyusunan dimulai itu harus mengidentifikasi faktor-faktor yang ada di lapangan karena faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi dalam penyusunan materi. Nah, untuk faktor ini itu salah satunya seperti sasaran, kemudian ada lokasi, ada kebutuhan yang harus diperhatikan atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada juga budaya setempat. Jadi sebelum penyusunan materi itu perlu dilakukan pengidentifikasian faktor-faktor yang ada di lapangan. Oleh karena itu, dapat memberikan manfaat yang sesuai kepada masyarakat sasaran pada tempat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jenis materi suatu tujuan. Nah, untuk langkah kedua ini, itu dalam hal penyesuaian jenis materinya, misalnya aja nih, dalam pemberdayaan ekonomi itu kan tujuannya untuk meningkatkan finansial suatu masyarakat setempat. Nah, untuk hal itu perlu disesuaikan oleh tujuan ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Rizky, yaitu perlu diperhatikan beberapa hal tersebut untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan referensi materi. Nah, untuk langkah terakhir ini, itu perlu diperhatikan dalam pemilihan referensi. Misalnya saja, waktu bulan lalu atau tahun lalu itu pernah melakukan pemberdayaan yang serupa dan mempunyai bidang yang sama pula, itu bisa digunakan sebagai referensi. Jadi, ada sebagai sumber materi seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Febriana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang penetapan materi pemberdayaan akan disampaikan oleh Saudari Novia. Kepada Saudari Novia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah penetapan materi pemberdayaan. Seharusnya memperhatikan 4 hal
utama sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Sobianto. Yaitu yang pertama ada bina manusia, yang kedua ada bina lingkungan, yang ketiga ada bina usaha, dan yang keempat ada bina kelembagaan. Yang pertama, bina manusia. Bina manusia yaitu semua kegiatan yang termasuk dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat dan pengembangan kapasitas individu, di mana tujuan dari program ini adalah meningkatkan kreativitas dan sebagai bentuk investasi pada modal manusia, khususnya dalam kesehatan dan pendidikan. Dalam upaya bina manusia juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok, baik formal maupun informal, sebagai suatu cara untuk mensinergikan dan memadukan kekuatan individu. Selanjutnya, ada bina lingkungan, yaitu strategi bina lingkungan menekankan pada peningkatan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan. Membangun infrastruktur terutama menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Novia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hartati. Kepada Saudari Hartati dipersilahkan. Terima kasih. Oke, saya akan menyampaikan tentang materi selanjutnya tentang bina usaha, di mana pada bina usaha ini menjadi suatu upaya yang penting dalam setiap pemberdayaan. Karena bina manusia tanpa memberikan dampak dapat memberikan dampak bagi perbaikan kesejahteraan akan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina ini yang mampu dalam waktu singkat memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Selanjutnya, bina kelembagaan. Pada bina kelembagaan ini sering diartikan sebagai peranata sosial atau organisasi sosial. Di sini terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen pesan, yang kedua kepentingan, yang ketiga aturan, dan yang keempat struktur. Next. Pada bina kelembagaan ini terdapat strategi, di mana pada strateginya tersebut memfokuskan pada pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas ini diartikan sebagai suatu proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat dapat lebih meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pembangunan mereka dalam konteks luas dan berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Saudari Hartati. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Di sini materi pemberdayaan adalah sebuah program yang dilaksanakan secara terpadu yang mengikut sertakan sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan usaha. Dalam memberikan materi pemberdayaan, maka seorang pemberdaya itu harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu dimulai dari pemilihan materi, langkah penyusunan, dan penetapan materi itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Edi dan Bapak Malik serta teman-teman semuanya. Apabila terdapat pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada saat kita bertemu di Zoom meeting. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila saya dan teman-teman melakukan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.